Semoga yang subscribe channel ini Allah lindungi kalian dari kejahatan jin dan manusia, dan yang menonton video ini sampai selesai tanpa di skip, semoga kalian diberi kesehatan, kemurahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oh, ibunya nabur-nabur ini teman-teman. Apa kira-kira ini yang ditabur ya? Oke, kita lihat lagi ya. Apa di sini judul anunya ini? Aksi ibu-ibu terekam CCTV taburin sesuatu di lapak dagangan orang. Oh, dia menaburkan warna putih dia. Warnanya putih. Oh, sampai ke jalan ya, tidak hanya di halaman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan saya. Ya, kali ini saya akan membahas tentang yang ada di video barusan. Jadi di video tadi itu ada seorang ibu-ibu teman-teman ya, sedang menaburkan sesuatu. Dan ibu-ibu ini menaburkan sesuatu itu di halaman lapaknya seseorang. Nggak tahu ya itu apa masuk halaman atau itu lapaknya. Di situ tempatnya, cuman karena nutup ya. Saya juga nggak tahu itu. Tapi yang jelas di video itu ibu-ibunya ini melemparkan sesuatu ya. Nah, itu kalau dalam dunia sihir itu dikenal dengan istilah buhul teman-teman. Jadi dan bahkan video ini juga sudah di roasting oleh Ustadz Faizar teman-teman. Jadi biasanya kalau seperti itu, yang seperti dilakukan ibu-ibu itu seseorang melakukan makar sihir biasanya. Nah, itu ada medianya namanya buhul. Nah, buhul ini teman-teman macam-macamnya banyak. Ada yang berbentuk tulisan, ada yang berbentuk raja, ada yang berbentuk boneka, ada yang berbentuk patung-patung, gambar. Nah, itulah beberapa macam teman-teman media sihir yang digunakan oleh baik si penyihir ataupun orang yang meminta untuk disihirkan. Nah, kalau seperti ini bisa jadi dia membeli sihir, teman-teman. Kalau memang ini motifnya itu menyihir seseorang, katakanlah di situ kan di lapaknya seseorang ya. Itu ada dua kemungkinan. Bisa orang seperti itu pelakunya maksudnya itu dia juga punya sihir sendiri, dan dia juga punya keinginan untuk menyihir seseorang. Dan sihirnya itu melibatkan buhul. Karena tidak semua sihir itu menggunakan buhul, teman-teman. Tapi kalau teman-teman ingin tahu lebih hebat mana dan apa perbedaannya antara sihir pakai buhul atau tidak. Sihir yang menggunakan buhul dan yang tidak menggunakan buhul itu lebih kuat dan lebih sulit penanganannya yang menggunakan buhul, teman-teman. Dan baginda Nabi sendiri itu ketika kena sihir ya dari dukun dari Yahudi itu, beliau itu diambil rambutnya, teman-teman. Nah, kalau seperti yang dialami oleh baginda Nabi itu namanya buhul dari yang dipakai oleh si target. Nah, bisa rambut, terus bisa yang dipakai seperti sandal atau sepatu, atau daleman, celana pendek, atau BH, dan lain sebagainya. Itu namanya buhul yang harus melibatkan barang-barang yang dipakai oleh si target. Nah, terus teman-teman ya, biasanya apa yang sering digunakan? Jadi dari segala jenis atau macam media-media sihir yang sudah saya sampaikan tadi, untuk melakukan ritual sihir kepada lawannya atau musuhnya, atau yang intinya itu disebabkan oleh penyakit hati, baik itu hasad, iri, dengki, ataupun dendam, yang sering kita alami selama kita menangani pasien, baik pasien ini secara individual, maksudnya di sini kena sihirnya ya,
apakah sihirnya itu perorangan, keluarga, ataupun usaha, dan lain sebagainya. Yang biasa kita sering temui itu, pertama, ini medianya ya teman-teman, medianya yang dipakai oleh si tukang sihir, baik dari dukunnya atau yang dukunnya nanti menyuruh si yang meminta sihir ini untuk meletakkan benda media ini, yaitu yang disebut buhul. Nah, apa saja yang sering kita temui? Yang pertama, yaitu biasanya mereka menggunakan garam, terus keminyan, terus beras teman-teman. Ini yang sering digunakan ya. Tapi kalau yang lainnya banyak. Nah, seperti yang di video tadi itu kan warnanya putih. Ketiganya ini kemungkinan ada di tiga ini. Karena memang ini yang sering digunakan. Kalau yang berwarna putih, kalau tidak dia beras, ya ketan kayak apa kayak, itu biasanya keminyan atau biasanya itu garam. Nah, tapi kalau caranya seperti itu, kalau orang yang peka itu bisa ketahuan. Wah, ini sepertinya ada yang nabur-nabur. Kalau menggunakan media beras, itu biasanya lebih menyolok. Mungkin kalau keminyan yang yang halus, mungkin enggak. Kalau dia menggunakan ketan ataupun beras, biasanya itu menyolok teman-teman. Artinya apa? Si target bisa saja nanti memahami. Tapi kenyataannya ya memang buhul itu rata-rata si target itu tahu kalau dia tidak baik-baik saja karena ada orang yang buang-buang sesuatu. Nah, seperti pasien saya di live saya kemarin itu. Jadi 3 hari itu saya live ya. Itu kan dia sudah 3 tahun sakit kepala seperti ditusuk-tusuk. Nah, sebelum itu terjadi, dia ada chat ya, ada yang menghubungi orang misterius yang nggak dikenal, memang mengancam dia, kamu sakit kan? Nah, itu aku yang ngelakuin apalah gitu. Nah, setelah itu terjadi, di rumahnya ini intinya, ketika dia sudah mulai sakit itu, di rumahnya itu ada abu. Nah, abu ini teman-teman yang juga sering digunakan oleh penyihir. Abu apa biasanya yang dipakai oleh penyihir? Biasanya yang sering digunakan itu adalah abu kuburan. Maksudnya abu kuburan ini adalah tanah ya yang diambil dari kuburan orang mati. Tetapi teman-teman ya, ini tidak sembarangan orang mati. Jadi ini bukan kuburan umum yang diambil. Nah, terus kuburan dari apa yang diambil, tanahnya dari kuburan mana? Ya tergantung. Tergantung si penyihirnya ini kontraknya dengan setannya itu apa. Gitu. Kalau setannya ini minta abu dari kuburan yang mati Kemis Kliwon biasanya, misal ya, ya maka si dukun ini harus mencari kuburan yang matinya itu di malam misal Kamis Kliwon. Ada juga yang matinya itu disambar petir. Itu juga digunakan oleh penyihir. Abunya itu sebagai media sihir. Ada yang meninggal ketika dalam keadaan hamil. Nah, ini kematian-kematian seperti ini yang sering teman-teman dipakai oleh penyihir sebagai media buhul. Nah, selebihnya ya banyak. Mati ini, tapi ini yang sering kita temui. Kalau itu menggunakan abu dari kuburan, teman-teman. Nah, terus dari kalau yang kita pakai. Jadi kalau yang dipakai si target, yang biasanya sering diambil itu sendal. Nah, biasanya kalau sendal ini tidak diambil keseluruhan, biasanya cuma satu yang diambil. Nggak tahu saya. Karena sering pasien itu bercerita, saya sebelum lumpuh Ustadz, sebelum sakit, tidak bisa berjalan, itu sandal saya hilang sebelah. Itu yang sering. Ada juga yang hilang keseluruhan. Nah, terus yang juga sering diambil itu, yaitu celana dalam si target. Terus BH, itu juga yang sering diambil. Terus
kalau dari apa namanya, dari gambar-gambar, nah ini kan jenisnya ya, yang harus teman-teman pahami. Tadi kalau dari jenis abu, maka abu kuburan itu macam-macamnya. Nah, kalau dari jenis si target yang sering diambil, ya tadi itu macam-macamnya. Nah, kalau dari jenis gambar, ya itu biasanya foto teman-teman yang diambil. Nah, kalau jenis patung-patung itu biasanya dia menggunakan apa namanya, kain kafan. Nah, kain kafan ini bisa dibalutkan ke pohon pisang yang kecil, terus atau dia ke kayu-kayu tertentu, biasanya itu yang sering dipakai kalau menggunakan patung-patung. Nah, itulah teman-teman beberapa jenis buhul dan macam-macamnya yang sering kita temui di lapangan ketika kita menangani pasien, teman-teman. Nah, dan untuk kurang lebihnya, teman-teman bila punya masukan, silakan tinggalkan di komen komentar. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.